batalkan pernikahan ini. Saya ibu dari pengantin wanita dan saya tidak setuju. Sejak kapan ibu ngajarin kamu mencuri? Dan parahnya lagi, kamu sekarang ada main dengan laki-laki lain, Via. Cepat serahin rekaman itu. Jangan bikin aku marah ya. Sekarang Via udah tersingkir. Oh, maaf ya Bu, kalau saya lancang ngomong sama Ibu. Gimana kalau Ibu nikah saja sama saya? Saya nikahkan dan kawin dengan saudara. Lihat pernikahan ini! Benar-benar anak durhaka, Via. Aku benar-benar menyesal. Aku akan bujuk rayu laki-laki. Ini adalah menantuku sendiri. Aku telah membuat rumah tangga anakku berantakan. Sebenarnya saya tuh juga malu bilang sama Ibu. Ibu macam apa aku ini? Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Tidak percaya dengan anak sendiri. Malah aku terpedaya menantu yang tidak tahu diri. Inilah kisahku. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesal yang tersisa dari semua. Mas ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Bentar Bu. Tapi tadi saya lihat Ibu kok masukin kotak susu ke dalam perut. Saya nggak ngambil apa-apa. Bu tolong balikin boleh? Maling! Maling! Bu, maling Bu! Maling! 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 Bu, kejar Bu. Udah biarin aja, nggak usah dikejar. Nggak bisa Bu. Itu maling tokonya Bu Vivi. Itu tanggung jawab dia Bu. Hati-hati, Vi. Maling! Ibu! Ibu maling! Saya kejar Roya. Bu, nggak apa-apa Bu. Tuh kan, Aduh, Bu. apa ibu bilang. Makanya kamu tuh gak usah ikut ngejar-ngejar maling. Jadi kayak gini kan? Pelan-pelan dong Bu, perih banget nih Bu. Udah ya, Vi. Kamu berhenti kerja aja, sayang. Kita bisa urus kontrakan sama-sama. Ibu juga udah kewalahan tahu ngurus kontrakan sendiri. Iya. Bu, kenalin ini Bu Vivi punya toko. Saya mamanya. Benar kata ibu kamu, Pia. Kamu gak usah kerja lagi lah, ngurus kontrakan aja. Ibu jangan ngomong kayak gitu Bu. Kerjaan saya kan gak ada sangkut pautnya sama kerjaan ibu saya. Tuh, Bu, emang anak saya ini keras kepala, Bu. Susah dibilanginnya. Saya ini kan pengen banget punya toko sendiri. Ibu ngomongnya jangan kayak ibu saya dong Bu. Makanya tuh saya belajar kerja sama Bu Vivi. Boleh kan Bu? Iya, gak apa-apa. Mau mulai belajar. Beruntung Bu Ratna punya anak kayak Pia. Berarti tandanya Pia mau mulai bekerja keras. Iya sih, cuman saya suka deg-degan, Bu. Ini contohnya kayak sekarang. Ya saya kan khawatir ya, Bu ya. Ya udah pulang sayang. Ibu aja yang pulang Bu, istirahat. Aku mau balik ke toko. Ya udah Ibu anterin ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Lagian juga kaki aku udah nggak apa-apa. Aku kan udah Ibu obatin tadi. Biar aku sama Bu Vivi aja ya. Saya titip anak saya ya, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Neng habis belanja. Abang anterin yuk. Apaan sih bang? Kasihan banget tuh Dek. Jangan ganggu nih. Halo sayang. Iya dong, abang lagi kerja nih. Iya, harus berangkat pagi biar dapat rezeki yang banyak. Iya, doain abang ya, biar dapat rezeki yang banyak. Entar kita jalan-jalan ke mall. Terserah Deng. Neng mau beli apa, abang beliin. Iya sayang, dadah. Segala ke mall, emang lu punya banyak duit? Aduh. Udah, ngegombalin nggak usah ketinggian. Sirik aja lu pada ya. Mendingan gua punya cewek daripada kalian kagak ada cewek. Oh, ngeledek lagi. Kapan lu pada punya cewek? Hah? Kapan? Kan ngeledek terus. Lihat besok. Ya. Asok, nggak usah ngecas juga kali. Siapa tuh? Hah? Itu cewek yang kerja tokonya Bu Vivi. Belajar bisnis gitu katanya. Katanya sih anak orang kaya. Serius loh? Ya, kalau nggak percaya ya. Boleh juga tuh cewek. Proses. Pastinya. Yo, Ngopi dulu. Ojek, Mbak. Enggak Bang, saya naik angkot aja. Mbak ini yang kerja di tempatnya Bu Vivi ya? Kebetulan saya kerja di tempatnya Bu Vivi ya.
Mending saya naik angkot aja nggak apa-apa. Nggak usah bang, barang bawaan saya banyak banget loh. Gak apa-apa, bisa saya atur ya. Saya bawa ya. Bisa emangnya? Bisa, tenang aja. Bentar ya, Mbak. Ada. Yuk, naik, Mbak. Iya, bisa. Tenang aja, Bang. Tuhan semestinya selalu datang kepadaku berpaling darimu. Mbak. Mas ini ongkosnya mas. Loh, gak usah, Mbak. Kan tadi saya bilang kalau saya mau sekalian pulang ke Pangkalan. Lo nggak apa-apa mas, beneran ini ambil aja ongkosnya. Nggak usah, Mbak. Saya kan sengaja nolong Om, Mbak. Udah dulu ya, Mbak ya. Mas beneran nih? Ya, nggak usah, Mbak. Makasih banyak. Duh, makasih banyak ya. Waalaikumsalam. Masa sih ada orang sebaik itu dan gak sematre itu di zaman sekarang? Malam-malam cakep-cakep jalan sendirian aja. Iya, Neng. Mas, jangan colek-colek dong. Neng, mendingan gabung sama kita aja, ya nggak? Nggak mau mas. Tolong. Pagi. Siapa lo? Yang so jagoan lo di sini? Oh, so jagoan. Jangan macem-macem lo ya. Kalau berani 1 lawan 1 sini. Berani lo. Makasih banyak ya udah nolongin saya. Saya nggak tahu kalau nggak ada mas. Saya gini ya saya. Mbak, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Yaudah, saya antar pulang ya. Aduh. Aduh, kalau nggak diobatin nanti makin lebam. Ya nggak apa-apa, Mbak. Sakit ya mas ya. Aku pengen bilang makasih banyak ya kamu udah nolongin aku. Tadi kalau nggak ada kamu aku nggak tahu nasib aku gimana. Ya, nggak masalah, Mbak. Lain kali kalau pulang malam-malam hati-hati ya, Mbak ya. Soalnya banyak anak nongkrong yang suka usil, Mbak. Iya mas. Oh ya, Mbak kalau pulang malam nanti telepon saya ya, biar saya antar pulang. Nggak usah mas, ngerepotin. Makasih. Saya nggak merasa direpotin kok. Kasihan kalau Mbak diusilin terus, mereka nggak bakal kapok, Mbak. Ya udah mas, nanti kalau saya pulang kemalaman saya kasih tahu ke Mas Amir. Sini saya kasih nomor saya. Oh iya boleh. Sebentar. Ini mas. Sini, Mbak. Ya. Nih, Mbak, jangan lupa disimpan ya, Mbak. Iya mas. Udah, Mbak, kalau gitu saya pulang dulu ya. Ya udah mas. Makasih banyak ya mas, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Kayaknya dia beneran baik dan tulus deh. Ya, mari. Nafsu dunia menjeratku. Bang, mana nih kita udah sukses? Keren kalian tadi. Nih, buat ngopi bagi 2 ya. Kalau abang butuh, jangan lupa hubungan kita berdua, Bang. Pastilah, makasih ya. Udah bantuin gue. Bang, makasih ya, Bang. Udah sana cabut. Siap. Thank you, Bang ya. Nggak apa-apa lah. Keluar dikit duit. Yang penting, Via bakalan percaya sama gue. Bentar lagi juga balik modal. Jangankan setahun, hanya sedetik pun aku takkan sanggup hidup tanpamu. Jangankan seminggu. Nungguin aku dari tadi. Nggak, baru aja kok. Kita jalan sekarang ya. Jangan-jangan nih cowok ada maunya sama Tia. Vivi, gimana kerjanya anak saya? Baik, tapi Kenapa, Bu? gimana ya? Pasti Via bikin masalah ya. Akhir-akhir ini kurang fokus. Kayaknya sih dia lagi dekat sama seseorang. Dia sering jemput Via di toko. Lagi dekat dengan seseorang. Kira-kira orangnya kayak gimana ya, Bu? Gimana ya? Sini, Sang. Sini. Ini kan udah sore. Mendingan kamu pulang ya. Ntar dicariin orang tua kamu. Iya, tapi kan aku masih kangen sama kamu. Baru ketemu kan. Kamu mau kemana sih? Mau ketemu sama cewek lain? Enggak, aku udah janji aja mau jemput penumpang. Beneran sayang, lebih baik kamu pulang. Ntar dicari orang tua kamu loh. Ya, pulang ya. Besok kita ketemu lagi. Yaudah deh. Ya. Vi, kita jalan sekarang yuk. Tadi siapa sih perempuan yang bareng kamu di taman? Tadi itu penumpangku. Tapi kok kayaknya mesra banget sih. Iya, dia tuh langgananku dulu. Ya sebenarnya sih dia suka sama aku, ngejar-ngejar aku, tapi akunya nggak suka.
Vi, aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu mau kan nikah sama aku? Aku mau serius sama kamu. Kamu serius, Mas? Iya, aku serius kok. Ya udah, aku mau. Tapi kamu ngomong sama ibu aku ya. Iya. Yuk makan. Gawat nih. Salah ngomong nih gue. Bu, kenalin, ini Mas Amir. Bu, saya Amir, Bu, temannya Via. Ya ampun, ini pacar Via. Silakan duduk dulu. Via, ibu mau bicara sama kamu di dalam. Dia itu pacar kamu. Dia itu jauh lebih tua dari kamu, Via. Mas Amir emang lebih tua, Bu, dari aku. Tapi aku nyaman kok sama dia. Yang ibu dengar tentang dia sering main perempuan. Dan pekerjaannya juga gak jelas. Ibu kan belum kenal sama Mas Amir. Ibu kenapa dulu kayak gitu sih, Bu? Bu gak usah dengerin gosip di luar sana deh. Via, ibu hanya ingin kamu lebih hati-hati, nak. Kamu anak ibu satu-satunya, Vi. Aku ini bukan anak kecil lagi, Bu. Aku udah ngerti kok. Ternyata ayah Via sudah nggak ada. Tahu gitu, gue deketin ibunya aja. Janda kayak raya begini. Mas, sebaiknya Anda pulang saja. Jangan pernah temui anak saya lagi. Salah saya apa ya? Ibu! Saya tidak akan pernah merestui hubungan kalian berdua. Silakan pergi dari rumah saya. Mas Amir! Mas Amir! Ibu, Mas Amir! Kamu sekarang sudah berani ngebantah ibu ya? Kamu dengerin ibu, jangan ngebantah. Ibu kenapa sih ngelarang Via pacaran dengan siapa, Bu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu, Via. Ibu izinkan kamu keluar karena kamu bilang ingin belajar usaha, iya kan? Tapi kenapa sekarang kamu pacaran sama tukang ojek? Mas Amir itu memang tukang ojek, Bu, tapi dia baik, Bu. Dia jagain Via. Ibu gak percaya. Kamu itu sudah kena tipu dayanya, Via. Bu, Mas Amir itu orang baik. Cukup! Kamu pikirkan selama ibu kurung kamu di kamar. Bu, jangan, Bu. Bu, Via, Bu, jangan, Bu, buka pintunya, Bu. Bu! Maafin ibu, Via. Ibu lakukan ini karena ibu sayang sama kamu. Via minta ketemu sekarang juga. Di mana? Di jendela kamarnya. Tuh, yang mana lagi jendela kamar Via? Via, kamu gak apa-apa kan? Mas, tapi ibu aku gak ngerestuin hubungan kita, Mas. Kita kabur aja ya. Mau gak mau, ibu kamu bakal nerima kita kalau kita sudah nikah. Tapi aku gak berani, Mas. Aku gak tega sama ibu, Mas. Dia kan udah ngebesarin aku sampai sekarang. Dan itu jalan satu-satunya sekarang. Ya udah deh, Mas. Aku juga gak mau kehilangan kamu. Via! Via! Via, Bu Ratna! Bu Ratna! Via, ada apa ini malam-malam kok teriak? Via kabur sama laki-laki itu naik motor. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ibu sih terlalu keras sama anak, jadi kabur-kaburan gitu deh. Ini semua gara-gara laki-laki itu, Bu. Anak saya jadi kabur. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Kamu gak nyesel kan kabur sama aku? Enggak, Mas. Aku gak mau berpisah sama kamu. Aku udah yakin sama keputusan aku. Ya udah, gimana kalau kita nikah? Beneran, Mas? Beneran lah. Iya, aku mau. Yaudah, yuk kamu ikut aku pulang. Ya. Udah, sayang? Saya bingung harus cari anak saya kemana lagi. Bagaimana ini? Tolong bantu saya, Bu, Pak. Semua udah ngerahin semua warga untuk berpencar mencari ya, Pak ya. Bu Ratna tenang aja, Bu. Bu Ratna, saya tahu Via ada di mana. Bapak tahu? Tahu, Bu. Tolong anterin saya, Pak. Ayo, Bu, ikut saya, Bu. Batalkan pernikahan ini. Saya ibu dari pengantin wanita dan saya tidak setuju, Pak. Maaf ibu, pernikahannya sudah selesai dan mereka sudah sah jadi suami istri. Maafin Via, maafin Via. Kamu benar-benar anak durhaka, Via. Kamu bukan anak ibu lagi. Jangan pernah kamu menginjak rumah ibu, Via. Dan jangan harap kamu bisa mendapat warisan dari ibu. Bu, Via gak ngarep apa-apa dari ibu. Dia cuma minta restu dan maaf dari ibu. Bu, maafkan kami, Bu. Kamu lebih memilih laki-laki ini daripada ibu yang melahirkan kamu. Kamu benar-benar keterlaluan, Via.
Kamu bukan anak ibu lagi. Bu, ibu maafin Via, Bu. Wah, kacau rencana gue kalau gini. Kamu kenapa, Mas? Kamu sakit? Enggak, ini cuma agak pusing aja. Aku tadi mikirin ibu kamu. Aku takut gara-gara aku nih, kamu jadi anak yang durhaka. Udah, Mas. Kamu tenang aja ya. Aku bakalan berusaha kok supaya ibu itu lulus sama kita. Iya ya, makasih ya. Aduh, Mas, aku capek banget nih hari ini aku. Yaudah, sana kamu istirahat dulu. Gimana ya, Via nggak bakal dapat warisan kalau gini. Kalau Ratna terus keras kepala, bukannya hidup enak, malah tambah susah. Ngapain gue nikah sama dia? Bersembah berhias gelap dan Assalamualaikum, Bu. tergoles bagai Ibu. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam mimpi. Kasihan ya, kayaknya lagi hamil tuh. Padahal udah nikah berbulan-bulan. Iya, Bu Ratna bener-bener ya nggak mau maafin anaknya. Dia sih nekat ngelawan orang tuanya demi cowok. Mending cowoknya tajir, ini mah cuma tukang ojek. Iya bener. Berapa bang? Nih, Udah, habis ini buat lo lah penumpangnya lah. Ya, awas lo kalau sikat lo. Buat gua jatah gua. Amir. Kok mau kemana? Abang anterin yuk. Ingat sama istri bang, udah punya istri juga masih godain orang aja sih. Iya, ingat bini di rumah. Kerja yang bener, jangan suka godain cewek-cewek. Ya ini kerja bener. Ibu, Bener nih, ibu-ibu. Aduh, Mir. Lolos lagi. Parah kalau kayak gini. Percuma lo punya istri Chan. Ngapain lo kedip-kedip cacingan lo? Belakang. Apaan sih? jadi kamu nyesal nikah sama aku? Aduh, kamu bikin jantungan aja. Ngapain kamu kesini? Ayo kita pulang, Mas. Aku pengen ngomong sama kamu. Ayo. Kamu lihat aku lagi kerja. Mas, ayo Mas, kita pulang sekarang, Mas. Bikin malu aja kamu. Ayo, buruan. Naik. Mas, kamu tuh jadi selama ini kayak gitu ya, Mas? Kamu tuh malah jelek-jelekin aku di depan teman-teman kamu. Harusnya kita saling dukung, bukan saling menjatuhkan. Aku nih istri kamu, Mas. Siapa yang jatuhin kamu, hah? Aku tuh usaha terus buat kita. Kamu aja yang nggak tahu terima kasih. Kamu nih gak pernah ngelakuin apa-apa, Mas. Aku terus yang ngelakuin, tau nggak? Kamu tuh selalu minta aku supaya minta uang sama ibu aku, Mas. Anak minta sama orang tua itu udah semestinya. Wajar dong kamu anaknya ya. Aku ini kabur hanya untuk menikah sama kamu, Mas. Kita tuh nggak pernah hidup senang, hidup sengsara terus. Sampai kapan kamu mau gengsi kayak gini, hah? Ya hidup kita susah ini gara-gara kamu, tau, Mas? Berani kamu ngelawan aku? Aduh, ya Allah. Suami ibu kemana? Suami saya lagi kerja, Dok. Jadi nggak bisa nemenin kesini. Gimana, Dok, kandungan saya? Kalau bisa ibu banyak makan yang bervitamin ya. Kandungan ibu sangat lemah. Baik, Dok. Tiap hari harus prihatin. Ada nasi aja, udah bagus. Gimana mau cukup gizi? Apa ini akibat nikah tanpa restu ibu? Astagfirullahaladzim. Ibu mau apa? Iya. Suami kamu nggak ngurusin kamu? Sampai kapan ibu nggak mau menerima aku? Kamu kurus sekali, Via. Aku baik-baik aja kok, Bu. Kasihan sekali kamu, Nak. Tapi ibu belum bisa maafin kamu. Semoga kamu sadar dan mau kembali sama ibu. Kosong. Nggak becus banget sih di rumah. Nggak bisa ngurus suami. Ya! Hei, mana sarapan? Kopi juga mana? Kamu kan belum kasih aku uang, Mas. Gimana aku mau beli semuanya? Kamu kan tahu ya, ojek tuh lagi sepi, nggak ada pemasukan. Bentar lagi aku nih mau lahiran, Mas. Gimana, Mas, cara kamu dapetin uang? Mana tanggung jawab kamu, Mas? Tuh lagi, urus aja sendiri. Bikin pusing aja kamu. Aduh, ya Allah, Mas Amir, Mas. Ya Allah, kayaknya aku mau lahirin. Aku harus ke bidan. Ya Allah, sakit, ya Allah. Mas Amir, tolongin aku, Mas. Kebutuhan bayi kita semakin banyak, Mas. Aku minta uang dong buat beli-belinya. Kamu minta saja sama ibu kamu itu. Ibu kamu itu bakalan luluh kalau lihat cucunya kayak gini. Nggak mau, Mas. Aku nggak mau minta sama ibu. Terus gimana keperluan bayi kita ini, ha? Ya kamu cari dong, Mas. Usaha, kek. Ini kan juga buat anak kamu sendiri. Kamu itu ya bikin pusing aja. Nafsu dunia
menjeratku. Anak cantik, anak pintar, anak siapa sih? Pasti Bu Mafia seneng ngelihat cucunya sehat dan juga cantik. Iya, Mbok. Waalaikumsalam. Bu. Bu, ini cucu Ibu, Bu. Mafia yang sabar ya. Iya, Bu. Ibu kenapa nggak bisa memaafkan Mbak Via? Dia sudah nungguin ibu seharian. Kasihan dia, Bu. Saya belum bisa, Bi. Saya masih kecewa. Hati saya masih mengganjal. Saya nggak percaya sama laki-laki itu, Bi. Dia itu jahat. Dia hanya menginginkan harta warisannya Via. Saya nggak suka laki-laki itu. Astagfirullah, Bu. Bibi cuma bisa berharap suatu saat ibu bisa membuka hati ibu buat Mbak Via dan Mas Amir. Udah, Bi. Saya nggak mau bahas masalah ini lagi. Saya mau istirahat. Tolong tinggalin saya. Kalau gitu, Bibi permisi dulu ya. Sebenarnya Ibu kangen sekali sama kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih berapa kamu sama ibu kamu? Kamu tuh nanya kabar Ibu kek apa kek? Ini malah duit aja yang dipikirin. Ditanya malah ngomel. Pasti kamu dikasih banyak kan sama ibu kamu? Ibu masih marah sama aku, Mas. Dia nggak mau ngeliat cucunya. Dia nggak ngasih apa-apa juga. Keterlaluan kamu ya. Kamu itu memang beneran istri nggak berguna, tau nggak? Ya Allah. Mas, coba aja aku dengerin apa kata Ibu dulu. Apes, dasar apes. Astagfirullahaladzim. Mau untung malah buntung. Sampai dapat anak pun gak dapat apa-apa sekarang. Dan sekarang harus ngidupin 2 orang. Mir, lu kenapa muka ditekuk begitu? Ya Allah. Gua punya solusi buat lo. Ya Allah, sayang, badan kamu panas banget, Nak. Main catur di pos sampai pagi. Hilangin suntuk lo. Boleh juga. Iya dong. Pada suntuk lo. Mana Mas Amir udah pergi lagi. Apa aku susul Mas Amir aja ya? Udah tengah malam kayak gini. Iya, sayang. Sayang, sabar ya. Bang, Mas Amir mana? Kayaknya dari tadi nggak ngeliat deh. Yaudah deh, makasih ya. Iya. Hati-hati. Perasaan tadi udah berangkat. Ya Allah, Mas Amir mana ya? Astagfirullahaladzim, Mas Amir. Ya Allah, Mas. Bukannya urusan anak kamu lagi sakit, malah enak-enakan di sini ngobrol-ngobrol. Urusan anak itu urusan perempuan, tau nggak? Kamu nggak lihat? Aku lagi main gini. Mas, ayo Mas pulang, Mas. Apa? Ayo pulang, Mas. Ayo pulang. Bikin malu aja. Sabar lo. Mas, kasihan anak kamu lagi demam, Mas. Ganggu kesenangan orang aja. Mas! Mas! Ya Allah, Mas. Kamu kok tega banget sih, Mas, sama anak kamu sendiri? Terlaluan kamu, Mas Amir. Dia buka pintunya. Dia. Kalau ada yang nyariin aku, bilang ada. Amir! Saya nggak tahu, Pak. Nggak mungkin kamu nggak tahu di mana Amir. Kamu sembunyi di mana, Amir? Di mana ngumpetnya si Amir? Saya beneran nggak tahu, Pak. Pak, jangan. Amir, cepat aja. Pak, saya mohon jangan. Pak, jangan, Pak. Kayaknya udah aman nih. Mas, ada apa sih, Mas, sebenarnya, Mas? Bukan urusan kamu. Tapi semua preman itu nyariin kamu, Mas. Dan tanpa kamu sadari, kamu tuh lagi nyalakain aku dan anak kamu sendiri. Kamu mau tahu? Ada apa sih? Aku hutang judi bola. Kemana lo? Hah? Mal. Iya bang. Bayar utang lo. Lu denger ya? Kalau lu nggak bayar utang lu dan lu coba-coba kabur lagi dari gua, lu nggak bakal ampun lagi. Ngerti lu? Kasih lu kayak gini sial terus. Astagfirullahaladzim, itu kan Amir, suaminya Via. Buat apa saya nolongin orang yang sudah merebut anak saya? Tapi kalau ada apa-apa sama dia gimana? Nggak ada orang lagi.
Ya Allah, kenapa sih kamu? Mir, Amir, astagfirullahaladzim. Aduh. Ya Bu, saya dipukuli beberapa orang Bu, karena saya punya hutang dan belum bisa kembaliinnya. Itu akibat kalian tidak mau mendengarkan kata-kata saya. Ini memang salah saya, karena saya nggak bisa membahagiakan Via. Walaupun saya menikah dengan Via karena bukan cinta, tapi saya kan harus nafkahin Via Bu. Maksud kamu apa ngomong seperti itu? Kamu mempermainkan anak saya? Bukan seperti itu Bu. Sejak awal saya anggap Via itu seperti adik saya sendiri, tapi Via berpikiran lain Bu. Terus kenapa kamu bawa kabur anak saya? Harusnya kamu tolak dong hari itu juga. Bukan saya mengajak kabur Via Bu, tapi Via Bu. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi Bu. Karena kalau saya nggak mau, Via akan memfitnah saya dan nyuruh orang untuk mengeroyok saya Bu. Ya Allah, anakku sendiri yang membangkang. Ternyata aku salah selama ini. Karena saya kasihan sama Via, selama ini saya diam Bu. Tapi semenjak menikah, Via berubah. Mungkin dia kecewa karena saya ini miskin Bu. Maafkan saya, Mir, karena saya salah menilai kamu. Tolong diterima ya, Mir. Saya titip uang ini untuk anak kalian ya. Nggak usah Bu, nggak usah. Saya nggak mau merepotkan Ibu. Biar gimana pun Via adalah anak saya. Dan anak kalian adalah cucu saya. Ternyata ibunya Via gampang banget dibohongi. Akhirnya rencana gue berhasil juga. Emang ya, kalau gue ngandelin si Via itu gak bakalan gue jadi orang kaya. Gue punya ide nih. Kayaknya gue harus nikahin Ratna nih, supaya gue bisa dapat semua kekayaannya. Nafsu dunia menjeratku. Hei Via, kamu mau kemana? Aku mau ke puskesmas, mau imunisasi anak aku. Biar aku bantuin ya. Aduh, kan. Tuh, anak kamu kemana sih, kan? Aku bawa sendiri aja deh, nggak apa-apa. Kan, kamu nggak apa-apa. Makasih ya. Ya udah, hati-hati ya. Mantap bro. Nih, Bisa buat ngopi-ngopi lo. Ini kerjaan paling mudah dan gue suka. Lu sering-sering aja nyuruh gue kayak gini. Gue duluan ya. sekarang Via itu punya laki-laki lain Bu. Yaitu mungkin karena saya nggak bisa membahagiakan dia. Ibu nggak nyangka. Dan parahnya lagi Bu, Via selalu membawa anak kami untuk ketemu laki-laki itu. Kasihan kan anak kami. Keterlaluan Via. Mbak Via, tumben banget belanjanya pakai di kawah. Mas, kamu mau aku masak apa nanti? Oh, apa aja Vi? Bu, aku mau dong Bu sayur bayamnya 2 ikat ya. Yang masih seger Bu, yang ini nih. Kayaknya masih segar-segar sayurnya. Sama itu juga boleh jagungnya, terus tempenya sama tahu ya Bu ya. Terus apa lagi Mbak? Udah kayaknya. Itu gendongan, ada apanya tuh? Tuh, gendongannya gede banget. Apaan Bu? Kamu mau maling ya? Lazim. Bu, saya juga nggak tahu Bu ini kenapa tiba-tiba ada di sini Bu. Kamu ngambil daging ayam, keterlaluan banget kamu ya. Mas, aku juga nggak tahu ini kenapa tiba-tiba ada di dalam. Aku gak nyangka banget ya, kamu ambil daging ayam kayak gini. Mentang-mentang aku nggak bisa beliin daging ayam. Bu, maafin istri saya Bu ya. Ya, nggak apa-apa Mas. Saya pulang. Kemampuan. Ibu, sini. Ada apa? Tadi si Via itu mau nyuri daging ayam di warung. Udah ketahuan. Makanya, terus dia dimarahin sama suaminya. Si Pia kan dulu hidupnya enak, sekarang susah. Ya juga sih. Kasihan itu suaminya. Ya mungkin nggak terbiasa kali Bu. Udah kerja keras mencari nafkah, tapi istrinya bikin malu, ya kan? Udah saya mau pesan ini. Saya juga ya. Aku tuh beneran gak tahu loh Mas siapa yang naruh daging ayam itu di gendongan aku. Mungkin ada orang kali yang naruh di situ. Aku tuh nggak nyuri, emang kamu nggak percaya sama aku? Itu sama aja kamu kayak ngefitnah aku Mas. Aku percaya kok sama kamu. Ya, terus kalau kamu percaya, kenapa kamu tadi nggak belain aku, malah ngomel-ngomelin aku depan ibu-ibu? Udahlah nggak usah diperpanjang ya. Aku malas membahasnya. Udah, pergi dulu. Loh, Mas, maksud kamu apa Mas? Sebenarnya saya tuh juga malu bilang sama ibu, Adi ketahuan nyuri ayam. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Sejak kapan ibu akur sama Mas Amir?
Ibu sejak kapan, Bu? Ibu menerima Mas Amir? Kenapa sekarang kamu melakukan hal-hal yang memalukan, Via? Ibu kecewa sama kamu. Sejak kapan ibu ngajarin kamu mencuri? Parahnya lagi, kamu sekarang ada main dengan laki-laki lain, Via. Bu, demi Allah, Via nggak pernah mencuri, Bu. Apalagi ada hubungan sama laki-laki. Jangan bohong kamu. Ibu lihat sendiri buktinya, Via. Ada foto kamu bersama laki-laki lain sambil menggendong anak kamu yang tidak berdosa ini. Kamu tuh udah bikin malu keluarga, Via. Ibu nggak mau lihat muka kamu seumur hidup. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Bu, Ibu, kamu tega banget ngefitnah aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam Kamu kan yang sebenarnya disuruh Mas Amir untuk menjebak saya? Ngejebak? Ngejebak gimana? Alah, udahlah, nggak usah ngelak lagi. Saya punya buktinya. Terus mana buktinya? Nih. Iya, sebenarnya Amir tuh nyuruh saya buat ngelipin kamu. Kamu dijebak dan saya dibayar. Ibu harus tahu kalau ternyata Mas Amir yang udah ngefitnah aku. Dia nggak boleh sampai terjebak sama omongannya. Mau kemana kamu? Hah? Serahin rekaman itu. Enggak, Mas. Ibu harus lihat bukti-bukti ini. Aku nggak akan biarin orang lain tahu, terutama ibu kamu. Cepat serahin. Kalau aku nggak mau, kenapa, Mas? Kamu berani. Ya, lo mau gua? Kalian berdua ke sana. Yuk, buat. Mau kemana lagi kamu? Cepat serahin rekaman itu. Jangan bikin aku marah ya. Bagus. Sekarang Via udah tersingkir. Gua tinggal urus yang satu lagi. nafsu dunia menjerat. Tolong, istri saya jatuh ke jurang, Pak. Kok bisa Via masuk jurang? Itu ceritanya panjang, Pak. Tolong selamatkan istri saya, Pak. Via, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ada apa ini? Ada apa? Ini kan dompetnya Via. Amir, apa yang terjadi sama Via, Amir? Tadi itu saya mengejar Via yang pergi sama laki-laki lain, Bu. Saya mau membawa dia pulang, tapi dia malah kabur. Pas saya sampai di sini, Bu, Via sudah jatuh ke jurang. Sepertinya dia hanyut di sungai, Bu. Kenapa kamu nggak tolongin Via? Kamu yang sabar ya, Mir. Begitu mengetahui kelakuannya Via, anak saya juga sedih dan sangat kecewa. Anak yang sudah ibu besarkan dengan susah payah malah membuat ibu malu. Kasihan sekali cucu ibu. Boleh ibu menggendong cucu? Ya Allah. Kasihan kalau dia dijaga orang lain, Bu. Saya titip dia ya, Bu ya. Saya harus ngojek lagi buat beli susu sama popok. Ibu pasti akan jaga anak kamu, cucu ibu. Ya sudah, kamu kerja aja. Ya, kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masuk ya, Nak ya. Assalamualaikum. Ini saya bawain popok sama susu buat dia. Bu, boleh saya gendong dia? Saya kangen banget. Dulu, Papa kangen banget sama kamu. Ya Allah, karena perbuatan anakku, Amir harus menjadi ayah sekaligus ibu untuk cucuku. Kamu harus terus sehat, ya sayang ya. Kamu sudah besar ya, Nak. Sekarang. Bu, Ya. kayaknya saya butuh seseorang deh untuk menjaga dan merawat anak saya ini. Ibu bisa kok jagain dan urus anak kamu, Mir. Bukan itu, Bu. Saya mohon izin mau mencari ibu buat anak saya ini. Apa? Bukan untuk saya, Bu. Tapi buat anak saya ini. Dia kan sudah semakin besar. Jadi kayaknya saya nggak bisa deh ngurus dia sendiri. Mengurus anak seorang diri, apalagi sekaligus mencari nafkah, memang nggak gampang, Mir. Karena ibu pernah mengalaminya. Ibu izinkan kamu mencari istri lagi. Ya, Bu. Makasih, Bu. Makasih.
Ibu. Saya Ratna, ibu mertuanya. Silakan duduk. Saya datang ke sini ingin memperkenalkan Dewi ke Ibu. Saya nggak mungkin menikah dengan orang yang nggak Ibu restui. Biar bagaimanapun, orang itu nantinya akan menjaga cucu Ibu. Iya Bu, saya akan menerima Amir apa adanya dan mau mengurus anaknya. Oh, baguslah kalau begitu. Kalau ibu lihat memang Dewi sepertinya wanita baik. Kamu sudah tahu Amir punya anak dan mau mengurusnya. Ibu akan restui kalian berdua. Ngobrol bentar sama Ibu ya. Maaf, sebentar. Kamu tuh mau ngomong apa sih, Mir? Kok sampai kesini segala? Gini Bu, besok rencananya saya itu mau nitipin dia ke Dewi. Tapi saya minta tolong sama Ibu, awasi Dewi. Ya, saya pengen tahu aja gimana sikap Dewi ke dia. Apa dia benar-benar bisa menyayangi dia? Ibu paham. Kalau emang mau kamu begitu, besok ibu akan awasi Dewi, ya. Makasih ya Bu ya. Ibu sudah bantu saya. Dan sekali lagi saya minta maaf kalau saya sering repotin Ibu. Nggak apa-apa, Mir. Semua ini kan ibu lakukan untuk cucu ibu juga. Ya udah, kita balik lagi ke sana ya. Nggak enak sama Dewi. Diam. Udah diam. Jangan nangis terus. Dewi, berikan cucu saya. Jadi begini sikap kamu terhadap cucu saya. Kamu cuma suka sama bapaknya tapi nggak mau terima anaknya. Kamu tuh gimana sih? Lagi pula salah dia sendiri dong. Dia nangis terus dari tadi. Masih bagus saya mau ngurusin ya Bu ya. Pergi kamu dari sini. Dan jangan harap kamu bisa menjadi ibu dari cucu saya. Baik, aku akan pergi. Lagi pula ya Bu, mana relasi Bu? Aku dinikahin cuma suruh ngurusin anak. Ibu kira aku ini pengasuh anak apa? Mana sih Dewi? Lama banget sih lo. Bayaran gue mana? Buruan. Sabar. Kali ini mertua gue nggak bakalan nolak permintaan gue. Gila lo ya, mertua aja lo mau kawinin. Ya demi hidup enak, gue bakal lakuin apa aja. Aduh, terserah lo deh ya. Thank you ya. Terima kasih. Loh, kok ibu ada di sini? Dewi mana? Dewi udah ibu usir karena dia marah-marahin anak kamu. Dia itu nggak bisa jadi ibu yang baik untuk anak kamu, Mir. Anak kecil tidak berdosa masa dia marah-marahin. Kamu bayangin aja, ibu nggak mau cucu ibu dirawat oleh perempuan seperti dia. Gimana ya? Soalnya sekarang susah banget deh. Saya bisa cari ibu untuk merawat anak saya ini, Bu. Cari orang yang benar-benar sayang dan bisa menjaga anak saya. Oh, maaf ya Bu, kalau saya lancang ngomong sama ibu. Saya kepikiran aja Bu, seandainya saya nikah sama orang lain dan anak saya ini dibesarkan sama orang yang gak dikenal. Gimana kalau ibu nikah saja sama saya? Astagfirullahaladzim. Saya ini kan mertua kamu. Bu, iya ya Bu, maaf Bu. Soalnya saya bingung Bu, harus gimana lagi. Saya harus kerja dan saya harus nitipin anak saya ini sama siapa Bu? Jangan dipikirin ya Bu, ya maaf Bu. Ya udah, saya pamit pulang dulu, Mir. Ya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aku harus menikah dengan Amir supaya cucuku tumbuh besar dengan baik? Amir kan menantuku sendiri. Ya Allah, apa kata orang nanti? Tapi aku juga gak mau cucuku dibesarkan oleh orang yang tidak sayang sama dia. Astagfirullahaladzim. Dalam resah dan air. Berisik banget sih kamu, usahain aja. Bisa diem gak sih? Kalau kamu nangis terus kayak gini, aku gak bisa berangkat kerja. Rumah berantakan lagi. Hah? Aduh, demam lagi. Aduh, gimana nih? Ini kesempatan gua nih, dapetin simpatinya si Ratna. Ya, bakal bawa nih anak ke rumah sakit. Dan Ratna pasti bakalan galau dan mau nikah sama gua. Assalamualaikum Bu. Iya Bu, maaf Bu, saya mau merepotkan Ibu lagi Bu. Anak saya sakit Bu, badannya demam. Iya Bu, saya nggak tahu harus gimana lagi, makanya saya bawa ke rumah sakit. Iya Bu, saya tunggu ya Bu ya. Assalamualaikum. Oh, cucu ibu. Kenapa bisa sakit, Mir? Saya juga nggak tahu Bu, mungkin karena saya nggak becus ngurusin dia anak saya, jadi dia jadi sakit seperti ini Bu. Sekarang saya nggak bisa ninggalin dia sendirian, tapi kan saya harus kerja untuk membayar biaya rumah sakit dia. Amir, ibu sudah pikirkan, ibu bersedia nikah dengan kamu. Tapi semua ini ibu lakukan demi cucu ibu. Terima kasih banyak, Ibu mau mengerti kondisi saya. Yes, rencana gue berhasil. Gue bakal nikahin janda kaya ini. Gak apa-apa lah, tua yang penting kaya. Bu Ratna,
mau nikah sama Amir. Bu, udah denger belum? Itu loh sama menantunya. Ya, padahal dia dulu nggak pernah setuju anaknya nikah sama si Amir. Malahan dia sekarang yang mau nikah sama si Amir. Iya ya. Ya Bu, ini ikannya Bu. Berapa? Ya Allah, aku malu sama orang-orang itu. Apa keputusan yang aku ambil ini? Bu, ada apa, Bu? Orang-orang sekampung pada ngomongin ibu, Mir. Ibu malu, Mir. Ibu malu. Ya udah Bu, kalau gitu kita batalin aja Bu. Saya juga nggak mau kalau ibu jadi bahan omongan orang-orang. Ibu nggak mau kehilangan cucu ibu, Mir. Ya udah kalau gitu, ibu sabar. Saya yakin kok kita bisa ngelewatin semuanya sama-sama. Nggak usah dengerin omongan orang-orang Bu. Yang tahu kan kita, bukan mereka. Ya kamu benar. Ibu akan coba untuk nggak dengerin omongan orang-orang. Karena cuma kita yang tahu ya, Mir. Ya pokoknya ibu nggak usah khawatir Bu. Saya pasti akan belain ibu. Saya mau berterima kasih banyak sama Bapak sama Ibu. Pada saat saya terseret arus waktu itu, saya nggak akan pernah lupa kebaikan Ibu sama Bapak. Iya Nadia. Terus langkah selanjutnya kamu, apa yang akan dilakukan? Saya akan pulang ke kampung halaman saya, Pak. Saya akan kasih tahu ke ibu saya dan juga semua orang. Saya akan membongkar kebusukan Amir, bahwa Amir itu yang sudah menfitnah saya dan dia tega membuat saya celaka. Apa kamu sudah kuat? Karena resikonya pasti sangat besar, Nak. Apapun saya akan lakukan, Bu, demi anak saya. Saya pengen anak saya itu kembali sama saya, Bu. Kalau memang Nadia maunya seperti itu nggak apa-apa. Papa pesen, kamu harus lebih berhati-hati lagi kalau melihat kamu masih keadaan hidup. Karena orang itu akan semakin nekat. Tergores bagai lukisan. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Ibu, buka pintunya, Bu. Bu, permisi, Bu. Kamu masih hidup, Nak? Alhamdulillah masih, Bu. Allah masih memberi saya kesempatan untuk hidup. Ibu saya kemana ya, Bu? Ibu kamu lagi melangsungkan pernikahan sama Amir di KUA ujung sana. Ya Allah, ternyata Mas Amir benar-benar keji. Dia malah mau menikahi ibuku demi harta. Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Ya, saya permisi dulu, Bu. Ya, hati-hati ya. Merasa bangga. Bang, bisa buru-buru nggak sih, Bang? Kalau mau cepat-cepat mah cari aja taksi sana. Ya saya kan juga cari penumpang lain, Neng. Dan pergi. Bang, ini kenapa mobilnya, Bang? Mogok ini ya? Saya cek dulu ya. Kenapa sih, Bang? Apa, Bang? Orang lagi buru-buru juga. Apa ya? Pak, saya numpang ya. Saya boleh numpang nggak, Pak? Mana, Neng? Boleh, tapi depan penuh. Iya udah, di belakang nggak apa-apa. Yaudah, sama mau naik. Udah, Pak. Saudara Amir bin Abdurrahman, saya nikahkan dan kawinkan saudara. Hentikan pernikahan ini. Iya. Jangan percaya sama Mas Amir, Bu. Dia orang jahat, Bu. Dia udah coba ngefitnah aku, bahkan dia udah coba ngebunuh aku, Bu. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Kamu sendiri yang pergi sama laki-laki lain. Aku punya semua bukti dan saksi-saksinya, Mas. Dan kamu gak akan pernah bisa ngelak lagi. Mana buktinya? Mana? Ini semua saksi-saksinya, Mas. Amir! Aku Mas. Kamu jangan macam-macam ya. Kalau enggak, selamanya kamu gak akan lihat anak kita ini. Kembalikan aku, Mas. Kembalikan, Mas. Amir! Mas, aku mau kembalikan anak aku, Mas. Amir, kembalikan cucu saya, Amir. Pergi dari sini. Amir, Mas. Turun. Apa-apa nih? Kembalikan anak aku, Mas. Tolong kejar cucu saya. Ayo kejar. Ayo. Sial. Kenapa Via masih hidup? Padahal selangkah lagi aku bisa jadi orang kaya raya. Woi!
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, cucu. Alhamdulillah. Ya, saya maafin ibu ya. Ini semua salah ibu, Via. Karena ibu begitu percaya dengan omongannya Amir, makanya semua jadi seperti ini. Maafin ibu. Ini salah Via, Bu. Coba aja dari awal Via dengerin semua omongan ibu, pasti kejadiannya nggak akan kayak gini, Bu. Via janji, Bu. Mulai sekarang Via akan terus dengerin omongan ibu. Ibu juga janji, Nak, akan percaya dan menyayangi kalian.